Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Restu Maulana dari Prodi Sistem Informasi kelas 3B. Di sini saya akan review tesis dari Kresna Priyanggara Katulistiawan dengan judul Rencana Strategi Sistem Informasi PT Sharing Vision. Sebelum masuk ke pembahasan, mari kita bahas apa itu PT Sharing Vision. PT Sharing Vision adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konsultan teknologi informasi yang berbasis di Bandung, Indonesia. Perusahaan ini didirikan dengan tujuan untuk menyediakan layanan konsultasi dan solusi IT yang inovatif dan berkualitas tinggi kepada berbagai jenis organisasi, baik di sektor publik maupun swasta. PT Sharing Vision dikenal karena keahliannya dalam membantu klien untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan penggunaan teknologi, dan mencapai tujuan strategis bisnis mereka melalui penerapan sistem informasi yang tepat. Di sini ada 3 masalah yang ingin diselesaikan dari penelitian ini. Yang pertama, bagaimana kondisi arsitektur enterprise sistem informasi existing PT Sharing Vision dilihat dari sisi infoware, technoware, organiware, dan humanware. Yang kedua, bagaimana target arsitektur enterprise sistem informasi yang dibutuhkan PT Sharing Vision dilihat dari sisi infoware, technoware, organiware, dan humanware. Yang terakhir, bagaimana strategi dan roadmap perencanaan implementasi arsitektur enterprise SI PT Sharing Vision agar dapat meningkatkan keunggulan bersaing. Kemudian ini ada metode yang digunakan oleh peneliti, yaitu TOGAF Development Group Architecture Framework. TOGAF ini adalah sebuah kerangka kerja dan metode yang digunakan untuk merancang, mengevaluasi, dan membangun arsitektur secara enterprise yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. TOGAF membantu dalam mengidentifikasi arsitektur bisnis dan kebutuhan informasi dari proses bisnis, serta menurunkannya ke arsitektur sistem informasi dan arsitektur teknologi yang diperlukan. Kemudian di sini ada arsitektur development method, adalah inti dari TOGAF sebagai hasil kontribusi dari banyak praktisi arsitektur teknologi informasi di dunia. Secara spesifik, ADN dirancang untuk memenuhi kebutuhan bisnis, sistem informasi, dan teknologi informasi secara berskala enterprise. Di sini ada tahapan TOGAF, keseluruhannya ada 9, yaitu yang pertama ada preliminary, yaitu tahapan persiapan dalam proses perancangan. Kemudian arsitektur vision, menggambarkan visi atau tujuan dari rancangan arsitektur yang ditargetkan. Kemudian yang ketiga, bisnis arsitektur, menjabarkan pengembangan arsitektur bisnis untuk mendukung visi arsitektur yang telah disetujui. Kemudian yang keempat, SI arsitektur, fase ini menjabarkan pengembangan arsitektur sistem informasi. Kemudian teknologi arsitektur, untuk membangun arsitektur teknologi. Kemudian opportunities dan solution. Pada tahap ini, peluang-peluang dan solusi yang dipetakan dalam program-program tahunan. Kemudian migration planning, untuk membuat suatu rencana migrasi termasuk prioritas implementasi. Kemudian ada implementation governance, yaitu untuk menyusun suatu tata laksana dan tata kelola implementasi. Kemudian yang terakhir, arsitektur change management. Pada tahapan ini disusun pengelolaan perubahan arsitektur melalui sosialisasi dan implementasi rencana strategis dengan target arsitektur yang telah disusun pada tahap sebelumnya. Kemudian di sini metode penelitiannya yaitu menggunakan deskriptif untuk meninjau masalah terkait sistem informasi dalam sebuah perusahaan konsultan. Tidak ada perbandingan dengan perusahaan lain atau pengujian terhadap perusahaan sejenis. Metode deskriptif adalah metode untuk meneliti status manusia, objek, kondisi, pemikiran, atau peristiwa pada masa sekarang. Tujuannya adalah membuat deskripsi sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta, sifat-sifat, dan hubungan fenomena yang diselidiki. Kemudian di sini ada 4 parameter. Yang pertama ada infoware, technoware, organiware, dan humanware. Infoware adalah arsitektur sistem informasi yang terdiri dari arsitektur data dan database manajemen sistem. Kemudian ada technoware, yaitu arsitektur SI yang terdiri dari arsitektur aplikasi, server, storage, dan jaringan. Kemudian parameter organiware, yaitu arsitektur organisasi yang terdiri dari arsitektur kebijakan prosedur sistem informasi dan struktur organisasi sistem informasi. Kemudian terakhir, humanware adalah arsitektur sumber daya manusia yang terdiri dari arsitektur jumlah dan kompetensi sumber daya manusia. Kemudian di sini ada langkah penelitian. Yang pertama yaitu ada tahap A, pemahaman profil dari perusahaan Sharing Vision. Kemudian tahap B yaitu analisis arsitektur bisnis existing dan bisnis target. Kemudian masuk ke tahap C, penentuan visi arsitektur enterprise sistem informasi.
Kemudian pada tahap D, analisis kondisi arsitektur SI existing, TI existing, organisasi existing, kemudian sumber daya manusia existing. Kemudian dilanjutkan tahap E, analisis arsitektur SI target, teknologi target, organisasi target, dan sumber daya manusia target. Kemudian masuk ke tahap F, yaitu analisis gap arsitektur enterprise sistem informasi. Kemudian selanjutnya tahap G, merumuskan strategi pengembangan arsitektur enterprise dan prioritas strategi. Kemudian tahap H, roadmap secara strategis pengembangan arsitektur enterprise 2016 sampai 2018. Kemudian terakhir, dokumen rencana strategis sistem informasi PT Sharing Vision 2016 sampai 2018. Kemudian di sini ada hasil penelitian, yaitu ada visi arsitektur. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi utama dalam penyusunan rencana strategi sistem informasi untuk PT Sharing Vision. Analisis dilakukan berdasarkan visi, misi, dan rencana strategis bisnis perusahaan, serta wawancara dan observasi mengenai harapan dan tantangan pengembangan ASI dengan lingkup arsitektur enterprise. Kemudian dari parameter sebelumnya, yaitu di sini ada arsitektur sistem informasi Infoware. Penelitian ini menunjukkan kebutuhan pengelompokan data berdasarkan jenis dan fungsi untuk pengelolaan data yang efektif. Selain itu, pengelompokan database sejenis menjadi satu database manajemen sistem diperlukan agar pengelolaan dan pembaruan data lebih tersentralisasi dan terintegrasi. Kemudian dari parameter yang kedua, yaitu arsitektur TI Infoware, terdapat beberapa kebutuhan yang diidentifikasi, antara lain yaitu arsitektur aplikasi, diperlukan standar pengembangan aplikasi dan pengelompokan berdasarkan tingkat kritikalitas aplikasi. Yang kedua ada arsitektur server, dibutuhkan server terpisah untuk proses produksi dan pengembangan sistem guna meningkatkan performa layanan internal dan eksternal. Kemudian yang ketiga arsitektur storage, perlu adanya media penyimpanan data online yang terpusat, sehingga setiap pengguna menyimpan data langsung pada storage online tersebut. Yang terakhir ada arsitektur jaringan, diperlukan perencanaan kapasitas bandwidth yang mendukung perkembangan jumlah pengguna dan pembagian segmen jaringan untuk internet, extranet, dan intranet. Kemudian di sini ada arsitektur organisasi. Penelitian menunjukkan kebutuhan dokumentasi, kebijakan dan prosedur manajemen, pengembangan operasional dan keamanan sistem informasi yang harus diikuti oleh seluruh elemen perusahaan dan diupdate secara berkala. Selain itu, diperlukan struktur organisasi yang khusus mengelola SI dan fungsi yang menjembatani antara kebutuhan pengguna dengan sistem informasi yang dikembangkan. Kemudian di sini ada arsitektur sumber daya manusia. Ditemukan kebutuhan akan penambahan jumlah personel SI dan TI sesuai dengan struktur organisasi yang diusulkan. Kompetensi dan pelatihan bagi sumber daya baru dan existing juga harus dipenuhi sesuai dengan fungsi kerja pada struktur organisasi baru. Di sini ada kesimpulan umum, yaitu penelitian ini berhasil merumuskan rencana strategis untuk pengembangan sistem informasi di PT Sharing Vision. Beberapa poin penting yang diidentifikasi antara lain, yang pertama pengembangan SI. SI harus mendukung daya saing global dengan menjaga kualitas dan standar global. Yang kedua, pengelolaan data. Pengelompokan data dan database diperlukan untuk pengelolaan yang efektif dan terintegrasi. Yang ketiga, infrastruktur RTI. Pengembangan aplikasi, server, storage, dan jaringan harus memenuhi standar dan kebutuhan perusahaan. Kemudian yang keempat, kebijakan dan prosedur. Dokumentasi dan pemutahiran kebijakan serta prosedur sangat penting untuk manajemen SI yang efektif. Kemudian yang terakhir ada sumber daya manusia. Penambahan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia diperlukan untuk mendukung struktur organisasi baru yang lebih efektif. Penelitian ini memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan SI yang mendukung tujuan strategis PT Sharing Vision menuju persaingan global dengan fokus pada integrasi, keandalan, dan efisiensi operasional. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Untuk kesalahan kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.